Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan ke channel Ma'ruf Ma'ruf pada pagi hari ini, yaitu untuk merawat tanaman kacang panjang. Tapi ini kacang panjang nanamnya di atasnya ubi jalar, kawan. Jadi namanya ini tanaman tumpang sari. Tanaman tumpang sari. Jadi tanaman kacang ini menumpang, yaitu di tanaman ubi. Jadi nggak terlalu dekat, jadi agak jauh. Nanti biar nggak terlalu mengganggu tanaman, yaitu ubi jalar. Ayo kita lihat tanamannya, sudah agak tinggi-tinggi kawan tanamannya. Nah, ini tanamannya kawan, kacang panjang. Nah, itu buat sayuran nih kawan. Nah, nanam di tempat galengan, atau setelah itu jaraknya berapa gulut, 1 2 3 baru kacang panjang. Ini kalau nggak gini nggak ada dapat nanam sayuran kawan. Jadi menumpang di tanaman ubi jalar. Dengan ubi jalar kemarin sudah saya pupuk sama dengan kacang panjang, tapi kacang panjang cepat mulai mengembang ini. Nah, ini sudah saya semprot. Jadi pada waktu nyemprot ubi, nah, kacang ikut-ikutan kena semprot gitu kawan. Jadi 2 in 1, menanam satu tempat, menanam 2 jenis, tapi enggak mengganggu tanaman yang utama, yaitu tanaman ubi. Kalau tanaman kacang kawan agak kurang cerdas. Kalau enggak dikasih tali, kalau wah bulet karo-karuan, enggak karo-karuan, kurang cerdas kalau tanaman kacang itu. Tapi kalau tanaman buncis, menjalarnya itu pintar, cari tempat yang bagus itu. Nah, tapi kalau kacang, waduh, kurang cerdas, harus dikasih tali kawan. Nah, kalau nggak dikasih tali ya seperti ini, mungker bingung, nggak karu-karuan, nggak tahu kok, kurang cerdas. Dulu mungkin nggak sekolah ini. Yang sekolah itu kacang buncis pinter sekali kalau menjalar ke atas, langsung cari jalan, nggak seperti kacang seperti ini, kayak putus asa, nggak ada jalan, lari kembali lagi, umtelan. Aduh, ya memang ciri khasnya kacang seperti ini kawan. Alhamdulillah bagus. Ini sebentar lagi panen, sudah mulai berbunga kawan kacangnya. Di wilayah Banyuwangi sini sayuran itu seperti kacang, sawi dan lain sebagainya agak lumayan harganya kawan. Ini kacang kemarin tuh harganya 7.000, 10.000. Nah, sekarang nggak turun, katanya 4.000. Nggak tahu lagi harganya, nggak mesti. Sayuran 4.000, 5.000 per kilo, harganya seperti itu. Makanya kalau jadi petani itu sebaik-baik mungkin nanam seperti nanam ubi jalar, nanti diselingi tumpang sarinya ada ya sayuran kan cepat umurnya. Tanam sayuran, pinggirnya itu yang banyak sekali. Nanti sayurannya habis, ubinya mulai umurnya agak lama, itu mulai grembyok, mulai banyak lah batangnya, mulai semi. Tapi sayurnya sudah habis. Umur segitu sudah bisa menghasilkan uang gitu kawan. Lalu kacang juga walaupun nggak terlalu banyak,
tapi bisa menghasilkan kawan, bisa menghasilkan ya, untuk membantu masalah dapur lah, cuma gitu aja. Tapi untuk penghasilan agak lumayan ya, kurang cuma membantu gitu aja penghasilan tumpang sari itu kawan. Ya kadang-kadang penghasilan tumpang sari itu kalau lebih bagus lagi, agak banyak ya lumayan juga, bisa untuk mengganti obat, bisa untuk mengganti pupuk, kadang lebih juga uangnya ya, bisa untuk beli-beli lainnya, untuk bayar SPP anak sekolah dan lain sebagainya, untuk bayar listrik, bayar air dan lain sebagainya gitu kawan. Jadi kalau kita itu nunggu ubi saja, walaupun ubinya itu enggak terlalu banyak, cuma seperempat hektar itu aja, kan nunggu 4 bulan atau 3 bulan gitu kawan. Nah, pada masa menunggu itu ya, kita bisa untuk menanam yang lebih cepat, seperti kacang, seperti sayuran, kangkung, itu tumpang sarinya seperti itu kawan. Atau enggak tumpang sari, apabila kita menanam ubi itu seperempat hektar, ya katakanlah yang berapa meter atau berapa itu, bisa untuk nanam kacang 1 cepet, lainnya ubi gitu aja bisa kawan. Untuk menanam, kadang-kadang dikasih tanaman cabai hampir enggak sampai separuhnya seperempat hektar, ya sedikit lah, enggak terlalu banyak. Nah, itu ya juga bagus sekali kawan, untuk penghasilan jangka pendeknya pun ada gitu. Enggak sampai menunggu lama 4 bulan baru dapat uang, dan nanti lainnya pinjam nanti dibayar kalau hasilnya juga bisa, tapi kan ya kurang enak gitu loh. Kalau sudah ada penghasilan yang cepat, kita ya nggak sampai pinjam uang ke sana kemari, atau ke bos sayuran atau bos ubi gitu kawan. Ya sepinter-pinternya orang nanam kawan. Dan jangan lupa kawan-kawan, subscribe-nya atau like, komen, dan share kalau perlu, biar saya ngonten ini lebih semangat dan lebih tambah pengetahuan, lebih tahu cara teknis lainnya, masalah pertanian dan lain sebagainya, perkebunan. Karena channel ini yaitu channelnya orang desa, aktivitas orang kampung, orang tani. Nanti namanya aktivitas ya, apa saja aktivitasnya orang kampung. Kadang-kadang itu aktivitasnya seperti merawat kerbau, kambing, sapi. Nah, banyak sekali aktivitasnya orang-orang kampung itu. Makanya channel ini ya membahas seperti itu kawan. Memang nggak terlalu ramai masalah bab ini, tapi mengapa. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat lah bagi orang-orang yang belum tahu, yang ingin tahu masalah pertanian. Karena sekarang ini orang-orang kota itu banyak yang cari tanah di desa-desa, ingin menanam, buat rumah di situ, lalu nanam sayuran dan sebagainya. Di kampung itu katanya enak,
sejuk, damai gitu katanya orang-orang. Banyak sekali orang-orang wilayah sini beli. Ini tadi baru aja orang yang beli tanah 250 juta, itu seberapa hektar, itu akan ditempati rumah buat garmen atau jahit apa, katanya di belakangnya itu akan ditanami sayur-sayuran dan sebagainya untuk buat makan sehari-hari, ya bisa dijual, ada penghasilan lainnya lah kawan, ada penghasilan lainnya katanya seperti itu. Orang kota itu ingin di desa. Sekarang banyak orang, dulu orang desa itu larinya ke kota, tapi mulai sekarang ini orang kota mulai cari-cari tanah di desa untuk ya itu merawat padi atau merawat tanaman-tanaman sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya. Banyak yang menanam buah-buahan durian wilayah sini, orang-orang kota itu. Ya, makanya mari kawan yang lihat tayangan ini subscribe, like, komen, biar kita semuanya hidup melakukan sesuatu yang bermanfaat, biar bermanfaat untuk kita, ya juga bermanfaat kepada orang lain. Itu aja kawan-kawan, tayangan ini semoga bermanfaat, dan kalau ada salah tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tayangan yang akan datang atau besok. Oke kawan.